Seorang pemuda asal kota Sukabumi, Jawa Barat diduga jadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO di Kamboja. Korban disekap dan sempat mendapatkan tindak kekerasan. Bahkan keluarga korban diminta tebusan sebesar 40 juta rupiah. Mana? Ke tangan, saya pengen ngomong langsung ke mukanya. Stop. Nasib pilu dialami Muhammad Bagas Saputra, warga Cikole, kota Sukabumi, Jawa Barat. Pemuda berusia 22 tahun itu disekap hingga mengalami penyiksaan oleh orang yang mengaku bos perusahaan scammer di Kamboja. Hal itu diketahui saat pihak keluarga menerima video call dari korban untuk meminta tebusan sebesar 40 juta rupiah agar dibebaskan. Pukulan, siksaan, hingga disetrum kerap dialami korban. Bahkan korban diancam dibunuh jika pihak keluarga tidak memberikan tebusan tersebut. Saat disekap, tubuh korban diikat dengan menggunakan tali tambang. Pihak keluarga pun sudah melaporkan kasus tersebut ke polisi, serta meminta bantuan Serikat Buruh Migran Indonesia agar korban bisa ditemukan. Kondisi ya untuk masalah itu saya kan pernah tanya ya, itu tuh karena tidak mencapainya target dan dendaan. Kayak gitu, tidak mencapai target dan dendaan. Kerja apa emang di sana? Waktu saya tanya tuh posisinya kan ada tangan kanannya, ada bosnya juga. Saya tanya, emang adik saya kerja apa? Ya dia menjelaskan adik saya kerja di sana dipekerjakan. Tindak lanjut kami dari SBMI, kita akan koordinasi dengan KP2MI dan juga kirim surat ke Kementerian Luar Negeri dan juga KBRI yang ada di. Pihak keluarga berharap agar korban cepat ditemukan dan dipulangkan ke tanah air dalam kondisi selamat. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Fenomena sound horeg terus menjadi polemik di tengah masyarakat. Pondok Pesantren Besuk, Jawa Timur menyatakan penggunaan sound horeg haram hukumnya. Sementara MUI Jatim mendukung fatwa tersebut dan masih melakukan kajian. Dan Wagub Jatim berjanji akan memberikan solusi terkait fenomena sound horeg. Hukumnya adalah haram. Ada atau tidak. Pondok Pesantren Besuk Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur menyatakan penggunaan sound horeg haram hukumnya. Hal ini diputuskan melalui forum Bahsul Masail yang digelar bertepatan dengan peringatan 1 Muharram 1447 Hijriah. Pengasuh Ponpes Besuk Kyai Haji Muhibul Aman Ali menyampaikan keputusan ini diambil bukan semata karena bisingnya suara, tetapi karena konteks dan dampak sosial yang melekat pada praktik sound horeg. Ponpes Besuk mendorong pemerintah daerah khususnya di Jawa Timur dan Kabupaten Pasuruan mengambil sikap tegas melarang pertunjukan sound horeg demi mencegah semakin meluasnya dampak negatif yang ditimbulkan. Tontonan sound horeg itu. Maka kita putuskan ini adalah haram. Haram mutlak artinya tidak perlu kita mempertimbangkan apakah mengganggu atau tidak mengganggu. Karena yang menjadi pertimbangan hukum tidak hanya mengganggunya. Kalau mengganggu tambah demen, berarti kan boleh kan begitu kan? Nah, makanya aspek hukum yang kita pertimbangkan jangan hanya dampak suara saja, tapi juga isi daripada paket sound horeg itu. Merespon fatwa haram yang dikeluarkan Pondok Pesantren Besuk Kabupaten Pasuruan, Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur mendukung fatwa tersebut. Sekretaris MUI Jatim Kyai Haji Hasan Ubaidillah menilai sound horeg lebih banyak mengandung mudarat ketimbang manfaat di tengah masyarakat. MUI Jatim melalui Komisi Fatwa akan membahas dan mengkaji fenomena sound horeg ini sebelum memutuskan fatwa. Ibadah iya, maka di sini ketika banyak aspek madorotnya, ya secara kasat mata itu tidak bisa dibenarkan. Maka apabila ada fatwa haram dari lembaga Bahsul Masail atau dari pesantren, itu memang perspektifnya memang banyak madorotnya seperti itu. Akan tetapi perlu digarisbawahi bahwa Majelis Ulama Indonesia ketika nanti sidang komisi fatwa, tentu fenomena-fenomena ini akan didalami sesuai dengan apa yang terjadi di masyarakat.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak berjanji akan memberikan solusi terkait fenomena sound horeg, khususnya di daerah Pasuruan dan sekitarnya. Jadi percaya sama saya bahwa untuk masalah horeg ini memang sedang dengan seksama kita cari solusinya. Jadi nggak, oh yaudah biarin aja apa adanya, nggak perlu ada jalan tengah, perlu ada solusi untuk memastikan bahwa masyarakat tetap terlindungi. Sound horeg ini beroperasi dalam kondisi yang memang tidak melanggar hal-hal yang kemudian menjadi keresahan masyarakat. Emil menilai fatwa tetap disikapi bijak dan dicarikan solusi agar tidak merugikan pelaku industri tetapi juga tidak mengganggu Kamtibmas. Dari Pasuruan dan Surabaya, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, polemik kehadiran sound horeg terus bergulir di tengah masyarakat. Sebagian menganggap sound horeg menjadi alternatif hiburan warga. Namun ada juga yang menganggap suara bisingnya mengganggu kenyamanan. Keberadaan sound horeg di sejumlah wilayah justru memakan korban hingga merusak bangunan rumah dan fasilitas umum. Tak jarang iring-iringan sound horeg berujung petaka. Salah satunya di Bondowoso, Jawa Timur, saat sound horeg setinggi 5 meter di arah keliling desa, seketika tumpukan sound horeg tersangkut ranting pohon dan terjatuh menimpa sejumlah anak yang berada tepat di belakang iring-iringan. Bahkan karnaval sound horeg digelar di laut untuk memeriahkan tradisi. Sementara itu, fatwa haram terhadap sound horeg dikeluarkan Pondok Pesantren di Pasuruan, Jawa Timur. MUI Jatim juga mendukung fatwa haram yang dikeluarkan Pondok Pesantren Besuk Pasuruan. Sound horeg dengan dentuman dan suara bisingnya dianggap mengganggu ketentraman dan kenyamanan warga. Namun demikian, pengguna sound horeg menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda, tetap di sini sore. Sumber berita aktual tersaji lengkap di sini. 7 pelaku dalam kasus Hezbollah meluncurkan Sindo Today. Satres narkoba. Hujan deras disertai Mobil rombongan wartawan. Sindosia. Korban meninggal dunia dan Indonesia, 1 orang terluka dalam